hati. Jangan tinggali orang yang namanya Junaidi itu seorang diri di dalam kamar. Kalau memang ada yang ngejaga, orang yang ngejagainnya mau sholat maghrib, gantian, panggil orang, baru yang satunya sembahyang. Jangan tinggalkan seorang diri. Kalau ditinggalin maghrib nanti seorang diri, ndak sampai kalian pergi ke Singapura, Pak Junaidi sudah meninggal di situ. Di situ bapak saya melihat bukan 1-2 sosok makhluk gaib yang ada di ruangan tersebut. Itu sudah ramai karena 7, setiap 7 yang dikirim itu kurirnya adalah jin, setan, dan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat semua, saya akan menceritakan satu kisah misteri, namun berbeda. Saya tidak akan menceritakan kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat-sahabat misteri karena email yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri belum saya sempat cross check satu persatu karena kondisi memang belum benar-benar fit. Nah, ada satu kisah yang sudah lama sekali ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Bahkan sudah berkali-kali saya janjikan untuk saya ceritakan kisah misteri yang terjadi di Jambi mengenai ilmu santet yang disebut 7. Nah, sebelum saya menceritakan kisah ini, tidak mengurangi rasa hormat saya ya kepada sahabat-sahabat semua yang selalu setia. Ada beberapa komentar yang agak sedikit keras lah ya di video-video saya, selalu mengatakan seperti ini. Bang, gak kreatif bang, ceritanya masa dari Jambi terus, dari Jambi, masa gak ada cerita misteri dari daerah lain. Untuk sahabat yang berkomentar seperti itu, saya mohon maaf sebelumnya. Boleh cek sekitar 300 lebih ya video misteri yang saya ceritakan yang dari Jambi itu tidak sampai 5%. Boleh dicek. Hanya beberapa kisah yang menurut saya patut layak untuk dibagikan, saya bagikan sebagai pengetahuan, apalagi ini mengenai ilmu santet. Di setiap cerita pemahaman tentang ilmu santet atau cerita misteri yang menyangkut ilmu santet, saya tidak hanya menceritakan kisah misterinya saja, tapi apa yang saya tahu untuk membentengi diri kita, untuk menjaga diri kita terhindar dari ilmu-ilmu santet tersebut akan saya berikan, akan saya jelaskan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi tidak semua kisah misteri yang saya ceritakan itu berasal dari Jambi. Loh, memangnya kenapa kalau cerita yang saya bawakan dari Jambi, toh saya berasal di Jambi? Banyak cerita yang saya tahu dari Jambi. Kalau saya cerita dari daerah luar, ceritanya ngasal, berarti kan bukan kisah nyata. Cerita asal-asalan itu yang tidak saya inginkan. Jadi sedikit pemahaman saya berikan kepada sahabat-sahabat. Tidak semuanya ya cerita yang saya bawakan dari Jambi. Boleh cek ya di hampir 300 video misteri yang saya ceritakan, tidak sampai 5% kok cerita yang berasal dari Jambi. Nah, kisah ini sebenarnya sudah lama sekali ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat, tapi baru kesempatan hari ini. Cerita ini saya beri judul Santet 7. Jadi, bagaimana kerja dan sistem dari Santet 7 ini dan seberapa mengerikan Santet 7 ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri.
Sebenarnya santet 7 ini dia berpasangan dengan santet satu lagi. Santet yang menggunakan kain kafan seseorang yang sudah meninggal, seseorang yang meninggal dalam kecelakaan ya. Orang meninggal, kalau kami Jambi bilang tuh orang yang meninggal mati berdarah, mati sari, tanam sari. Kain kafannya itu digunakan dililit di sebuah batang kayu. Ya, ranting kayu lah kita katakan di sini, dibentuk seperti kayak boneka. Kalau digambarkan mungkin kayak seperti boneka voodoo. Nah, santet 7 ini itu ada pasangannya, yaitu santet boneka voodoo dari kain kafan ini. Tapi satu-satu nanti saya jelaskan ya. Di video kali ini saya ceritakan dulu tentang santet 7 yang tidak menggunakan boneka voodoo. Kalau sudah digabungkan santet 7 ini dimainkan atau dilepaskan oleh dukun yang memiliki ilmu hitam ini, digabungkan 7 dengan voodoo ini, itu bisa mungkin, walau alam bisawab ya, itu tingkat keberhasilan atau resiko kematian terhadap target itu bisa mencapai 98%. Ini bukan isapan jempol belaka di Jambi. Mungkin di zaman-zaman sekarang, mungkinlah 5 tahun belakangan ini sudah jarang terdengar terlihat 7, tapi di tahun-tahun sekitar di bawah tahun 2000-an 7 masih berkeliaran di langit malam di kota Jambi. Jadi 7 ini kalau saya gambarkan, kalau sekilas kita melihat, pernah lah mungkin sahabat-sahabat melihat di TV atau melihat di siaran-siaran lah, kayak ada bintang jatuh yang ada ekornya terus terbang gitu ya. Mungkin ada juga yang menggambarkan seperti Banaspati, bola api yang terbang, tapi terbang bola apinya ini bukan di dataran yang rendah. Biasanya kalau 7 itu biasanya 2 kali lipat tinggi dari atap rumah. Kalau Banaspati mungkin bisa melewati atap rumah, tapi kalau 7 enggak, itu lebih tinggi. Bentuknya ya seperti bola api, dia ada ekornya. Ekornya itu asap berwarna putih. Nah, asap yang berwarna putihnya itu adalah racun, sesuatu benda, apapun yang dilepaskan oleh si dukun, yaitu dibalut dengan asap putih itulah yang akan masuk ke rumah seseorang yang mereka tuju. Hati-hati, kalau sudah melihat 7, jangan sekalipun menyebut nama di dalam rumah. Jangan sekalipun menyebut nama, nanti salah 7. Karena setiap 7 yang dikirim ini memiliki alamat masing-masing, memiliki tujuan masing-masing, memiliki nama sasaran masing-masing. Jangan sampai namanya sama, tersebut nama di rumah. Misalnya 7 yang dikirimkan dukun ini untuk Ridwan. Di rumah kita ada orang yang bernama Ridwan, kita melihat di atas rumah ada 7, kita panggil, "Wan, sini Wan, nonton TV." 7 itu akan masuk ke tubuh Ridwan karena 7 itu sudah ada namanya. Hati-hati. Makanya kalau kami di Jambi, kalau hari sudah mulai gemuruh, terlihat ada sesuatu yang aneh berterbangan di langit, sama sekali orang di dalam rumah tidak pernah menyebut nama. Kami lebih sering memanggil jangan di situ, tidak baik, nggak boleh manggil nama. Jadi pakai inisial atau pakai nama sebutan lah, nama panggilan. Nah, itu sedikit penjelasan bentuk atau apa ciri dari 7 tersebut. Kisah yang akan saya bagikan kepada sahabat ini merupakan satu pengalaman yang dilalui oleh bapak saya. Beliau menceritakan kejadian ini sekitar tahun 1998 yang lalu, yang mana di tahun 1998 bapak saya ini memang banyaklah yang datang ke rumah minta pertolongan, khususnya orang-orang yang memiliki permasalahan dengan musuh atau orang-orang yang ya kalau di depan baik tapi di belakang ini rasanya saling ingin membunuh, berebut jabatan, banyak. Nah, satu kisah yang diceritakan bapak saya di tahun 98 itu, ini ada permusuhan untuk perebutan jabatan. Jadi instansinya tidak saya sebutkan, kita gambarkan saja ya. Ini gambaran instansinya bukan yang sebenarnya. Ya, kita taruh sajalah di sini ada perusahaan asing, perusahaan A kita sebut.
Sahabat bapak saya ini bekerja di perusahaan A tersebut, ini sebagai orang kepercayaan bos nomor 1. Tapi sahabat bapak saya ini kita sebut saja dengan nama Pak Junaidi. Pak Junaidi ini memiliki teman lagi, kita sebut saja dengan nama Pak Azhar. Pak Azhar dengan Junaidi ini mereka merintis di perusahaan A itu memang sama-sama. Nah, dari kerja keras mereka sama-sama, otomatis jalan rezeki ini kan berbeda. Ya, Pak Junaidi ini memang orangnya ulet, tekun, jujur. Sedangkan Pak Azhar ini orangnya agak sedikit koboi. Dia menghalalkan segala cara, yang penting dia nggak kerja ribet, kerjaannya bisa selesai. Contohnya seperti ini, kalau ada proyek yang seharusnya dia menangani langsung, daripada aku panas-panasan turun ke lapangan, mendingan aku upah orang. Yo, tekor-tekor dikit, nanti tinggal potong di perusahaan, nggak apa-apa. Yang penting kerjaanku selesai. Berbeda dengan Pak Junaidi. Walaupun dia harus mempertaruhkan pisah dengan anak istrinya berbulan-bulan, dia turun langsung ke proyek, mengawasi proyek tersebut. Nah, dari kinerja seperti itulah si bos ini kan dia memperhatikan, menerima laporan dari staf-staf yang lain, diangkatlah si Pak Junaidi ini sebagai orang kepercayaan bos nomor 1 di perusahaan tersebut. Di tahun 1998 bapak saya bilang, orang di Jambi ini kalau punya mobil mewah itu sudah keren sekali, bapak saya bilang. Pak Junaidi atas keberhasilannya dihadiahi sebuah mobil mewah pada saat itu. Ini membuat Pak Azhar ini sedikit sakit hati. Yang mana Pak Azhar ini beliau berasal dari Kerinci. Kerinci sendiri terkenal sahabat-sahabat. Di sana alam gaibnya, alam mistiknya sangat luar biasa sekali tinggi. Puncak tertinggi Jambi, puncak tertinggi Sumatera ada di Kerinci. Seluruh kekuatan gaib yang ada di Jambi ini itu dapat dipantau dari puncak Gunung Kerinci. Makanya sesuatu hal yang kalau ada masalah lah dengan wilayah Kerinci, daerah-daerah lain itu seakan-akan mengalah. Karena memang kekuatan gaib, khusus kekuatan gaib saya katakan di sini, saya akui sendiri. Karena saya beberapa kali pernah berbenturan dengan kekuatan khodam gaib lah yang ada di Kerinci. Memang saya merasakan memang sesuatu yang memang sangat tinggi sekali. Derajatnya kita katakan memang berbeda. Nah, di bawah Kerinci itu ada yang namanya daerah Serampas. Yang mana daerah Serampas ini itu masih satu barisan dengan daerah Kerinci. Masih satu haluan dengan daerah Kerinci. Di Serampas inilah banyak orang yang main lepas tuju. Di Serampas ini juga lah banyak orang yang masih main dengan namanya cindung. Masih banyak yang memainkan adung. Nah, Pak Azhar ini dia ini orang Kerinci atas, tapi keluarganya itu banyak berdiam diri di daerah Serampas. Menurut cerita yang dibagikan bapak saya, saat perseteruan antara Pak Azhar dengan Pak Junaidi ini, bapak saya ini belum mengenal siapa Pak Azhar, siapa Pak Junaidi. Tibalah suatu hal, Pak Azhar ini entah apalah yang dilakukannya, entah apalah yang diberikannya kepada si Pak Junaidi. Pak Junaidi ini jatuh sakit. Sakitnya ini sakit non medis, badannya kurus, sesekali dia batuk mengeluarkan muntah darah. Dibawa ke dokter, diagnosa dokter paru-paru, dikasih obat paru-paru, dironsen tapi paru-parunya bersih. Dibawalah ke orang pintar, 1, 2, 3 orang pintar mengobati, tapi tidak kunjung sembuh juga. Sampai-sampai pekerjaan dari Pak Junaidi ini terbengkalai. Singkat cerita, rezeki pertemuan mau jodoh itu Allah sudah menentukan, Allah yang maha mengatur semuanya. Dipertemukanlah Pak Junaidi ini bertemu dengan bapak saya tanpa sengaja, diperantarai oleh seorang teman dari bapak saya yang mengenal dekat siapa itu Pak Junaidi. Datanglah teman bapak saya ini mengatakan, Kando, kalau kami itu orang Jambi itu untuk manggil abang ya, bahasa lembutnya itu Kando. Kalau untuk memanggil adik, Dindo. Jadi Kando mau ndak bantu dulur kita?
dia ini orangnya baik, ya, orang kepercayaan perusahaan A. Memang apa, bapak saya bilang, dibawa ke dokter, muntah darah, batuk-batuk darah, dokter bilang paru-paru. Bahkan si bos dari perusahaan sudah membawa untuk berobat ke Jakarta. Ini mau berangkat lagi ke Singapura katanya. Karena penanganan di Jakarta ini memang belum dapat hasil, dia masih muntah darah. Dokter kayaknya angkat tangan. Oh, sudah dibawa ke orang pintar belum? Bapak saya bilang, sudah, kata teman bapak saya ini. Terus apa kata orang pintarnya? Cindung kan doh. Dari daerah Serampas masuknya. Dia ini ada musuh dengan orang Kerinci atas. Oh, lah lama dak, bapak saya bilang. Belum, palingan sekitar 2 bulan. Tapi kondisi badan itu sudah habis. Kondisi badan itu sudah tinggal tulang, kurus, kering, muka pucat. Nah, kalau memang mau bahasa Jambinya itu ya, kalau memang enggak, bawalah ke rumah. Kalau enggak, biar saya yang datang ke sana. Kapan lah, bapak saya bilang. Karena prinsip bapak saya ini kalau untuk dia mengobatin orang, begitu bertemu itu sudah istilahnya sudah patut dibantu, dia tidak bakal untuk menunda-nunda hari. Karena apa yang ada di diri bapak saya, amalan yang beliau amalkan ini bukan amalan yang didapat dari guru ndak, tapi ilmu itu adalah ilmu sejati dari keturunan. Begitu ada yang minta pembantuan, ada yang minta tolong, sugesti langsung datang dan beliau seakan-akan bisa mengetahui. Rasa di dalam batinnya itu mengatakan, oh ini penyakitnya ini, sumbernya dari sini, dan segera dibantu, kalau tidak terlambat bahaya. Nah, kecuali penyakit yang diderita oleh orang itu adalah dasar atau azas perbuatannya sendiri. Misalnya dia ini memang orangnya jahat, orangnya memang sewena-wena, dapat balasan dari perbuatannya, ya bapak saya agak ngerem, karena itu hitungannya itu adalah karma dari perbuatan seseorang. Sehingga cerita di hari itu juga bapak saya bilang, diantarlah pergi ke rumah si Pak Junaidi. Sesampainya di sana, keluarga dari Pak Junaidi ini sedang ramai berkumpul. Karena untuk mempersiapkan keberangkatan Pak Junaidi ini untuk ke Singapura ceritanya. Kan dari Jakarta pulang, hasilnya belum memuaskan di Jakarta. Mau berangkat ke Singapura nih beberapa hari lagi. Si bosnya sedang mempersiapkan lah rumah sakit yang bagus di sana, paspor segala macam, pendampingnya siapa. Bapak saya datang. Yang lucunya bapak saya bilang, itu adalah ujian dari seseorang yang memang untuk membantulah. Bapak saya ini diusir untuk masuk ke ruangan si Pak Junaidi. Karena penampilan bapak saya ini tidak meyakinkan sebagai praktisi yang bisa mengobati penyakit non medis. Di tahun 98, bapak saya itu kisaran umur masih sekitar 40 masuk 50 lah beliau. Ya, masih pakai celana jeans, masih pakai sepatu jenggel, masih pakai kemeja, masih pakai kacamata hitam. Datang ke rumah orang tersebut dan dikenalkan sebagai praktisi yang bisa membantu pengobatan non medis. Otomatis pihak keluarga dari si Pak Junaidi yang sudah panik, takut kalau bapak saya ini nyamar, bapak saya inilah yang bakal nyelakain si Pak Junaidi, diusir sama adik dari si Pak Junaidi yang bapak saya bilang tubuhnya memang kekar, potongannya kayak TNI, tidak boleh masuk. Nah, bapak saya nurut lah. Bapak saya duduk di teras, teman bapak saya ini merasa nggak enak, ya, minta maaf lah dia, mengatakan, bang sabar bang ya, orang di dalam lagi beres-beres, si Pak Junaidi ini mau berangkat ke Singapura. Nah, bapak saya ngomong, ya sudah, enggak apa-apa, kalau kedatangan saya memang tidak dibutuhkan, ya, kedatangan saya tidak, istilahnya ya tidak diterima lah di sini, enggak apa-apa, saya pulang. Tapi saya cuman ingin mengingatkan, selepas maghrib nanti, jangan tinggali orang yang namanya Junaidi itu seorang diri di dalam kamar. Kalau memang ada yang ngejaga, orang yang ngejagainnya mau sholat maghrib, gantian, panggil orang, baru yang satunya sembahyang. Jangan tinggalkan seorang diri. Kalau ditinggalin maghrib nanti seorang diri, ndak sampai kalian pergi ke Singapura, Pak Junaidi sudah meninggal di situ. Apa yang dikatakan bapak saya ini bukan sembarangan dia mengucapkan itu, enggak.
Karena dari rasa yang dirasakan batinnya, melihat orang-orang yang ada di sana dengan penuh amarah, penuh dendam. Dendamnya itu tidak bertuan. Orang yang datang memang datang untuk baik. Orang yang datang yang bisa mencelakai langsung, itu tidak bisa dipilah lagi. Karena pikirannya sudah tidak jernih lagi. Bapak saya melihat dari sekian banyak orang yang ada di dalam kamar, yang dikira orang jahat, itu ada di sana. Di dalam ruangan si Pak Junaidi itu ada serigala berbulu domba tengah memasukkan adung. Hati-hati. Yang mana bang orangnya? Aku ndak berani menjawab. Asal tuduh nanti aku yang salah. Dah, aku pamit. Aku cuma bilang sebatas itu. Jangan tinggalkan di waktu maghrib nanti. Bapak saya pulang. Bapak saya ngomong kayak itu bukan nakut-nakutin, bukan ngancam, ndak. Lillahi ta'ala bapak saya bilang. Tapi karena dia melihat memang ada serigala berbulu domba nyelinap di sana, ada yang ditaruhnya sesuatu. Sesuatu itulah yang bakal jadi bom waktu meledak di saat maghrib nanti, yang bisa membahayai Pak Junaidi. Apa yang bapak saya bilang, sedikit pun ndak macet. Allah di sini menunjukkan kuasanya. Orang yang kalian hina tadi, orang yang kalian curigai tadi, telah membantu membongkar sesuatu yang akan membahayai keluarga kalian. Pas azan maghrib, orang ramai nih di kamarnya si Pak Junaidi. Mereka di sini sudah mulai mendengar suara-suara aneh. Di atas kamar si Pak Junaidi ini seperti turun hujan lebat, tapi bukan hujan air, hujan batu. Rrrr, dicek keluar, sama sekali tidak ada apa-apa. Mulai angin bertiup kencang. Ternyata yang dilepas pada maghrib itu adalah 7 yang akan membunuh si Pak Junaidi. Bukan cindung lagi, bukan adung lagi. Di saat bapak saya diajak datang pada sore harinya ke tempat rumahnya si Pak Junaidi, serigala berbulu domba yang dilihat oleh bapak saya itu adalah rekan dari si Pak Junaidi sendiri, yaitu si Azhar. Bapak saya melihat satu orang ini berbeda sekali ketika menatap bapak saya. Azhar itu berisi, dia tahu kalau bapak saya ini adalah orang yang akan mengobati Pak si Junaidi. Dialah yang mencuci otak adik dari Pak Junaidi ini, mengatakan, usir orang kayak gitu untuk apa? Abang kamu jangan sembarangan diobat, dipegang sama orang. Nanti tidak sampai berangkat ke Singapura. Nanti malah bahaya, nanti malah macam-macam. Itu adalah ketakutan dari si Azhar itu sendiri. Takut belangnya terbongkar pada hari itu juga. Makanya bapak saya diusir. Dan bapak saya sudah mengingatkan bahwa, ingat, di dalam kerumunan orang yang ramai yang ada di tempat si Pak Junaidi yang sedang terbaring lemah, itu ada serigala berbulu domba sedang meletakkan sesuatu dan akan meledak maghrib nanti. Memang benar. Pas azan maghrib berkumandang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pak Junaidi ini matanya udah berputar-putar. Matanya itu sudah berputar-putar, napasnya itu sudah sesekali. Dan 7 pun dilepaskan. Alhamdulillah. Sewaktu bapak saya di sana, bapak saya sempat melepaskan syariat, menanamkan, meletakkan sesuatu tanpa sepengetahuan orang yang di sana. 7 yang masuk untuk menghantam si Pak Junaidi itu bisa terlempar. Kalau memang benteng yang kita pasang kuat, 7 itu akan kembali ke tempat di mana 7 itu dikirimkan. Bisa-bisa. Kalau dukun itu dukun amatir, dukun itu yang mati karena 7 balikan. Makanya bahaya kalau untuk main 7 menuju. Dan kejadian pada maghrib itu sudah terjadi. 7 yang dikirim untuk Pak Junaidi. Pak Azhar ada di dalam ruangan tersebut. Ada benda yang dibawa sama Pak Azhar. Benda itulah yang ditargetkan si 7 ini untuk masuk, istilahnya untuk apa ya? Untuk penguat sinyal lah. Jadi 7 itu dikirim, di mana benda itu berada, disitulah 7 itu akan masuk dan mengenai Pak Junaidi. Tapi alhamdulillah, Allah di sini memberikan pertolongan, masih memberikan umur panjang kepada Pak Junaidi. 7 itu mental dan apa yang ada di kantong Pak Azhar ini meledak. Itu yang membuat orang-orang yang ada di sana itu curiga dengan si Pak Azhar. Ada apa? Apa yang berbunyi di kantong kamu? Dialaskannya adalah korek api. Korek api gas
mancis ya, kalau bahasa kami itu mancis itu kan memang bisa meledak, tapi tidak sembarangan mancis itu bisa meledak di kantong. Kalau tidak ada tekanan panas yang tinggi, pancis itu tidak akan meledak dengan sendirinya. Padahal yang meledak itu bukan pancis, bisa dipastikan bukan pancis, sesuatu benda yang ada hubungannya dengan santet. Itu yang pecah di kantongnya si Azhar. Mulai dari hari itulah kecurigaan dari keluarga si Pak Junaidi ini mulai mengarah kepada si Azhar. Karena setiap Azhar ini datang, yang dibawa sama Azhar ini itu bukan makanan, ini bukan buah-buahan, bukan solusi lah, tapi selalu bawa dukun, selalu bawa dukun. Seakan-akan dukun yang dibawa sama si Azhar inilah yang akan menyembuhkan si Pak Junaidi. Padahal bukan. Agar keluarga dari Pak Junaidi ini tidak mencari dukun lain, biar penyakit yang ada di tubuh Pak Junaidi ini menggerogoti tubuhnya, bahkan sampai nanti mereka, pihak keluarga dari Pak Junaidi ini menemukan dukun yang bisa mengobati, itu sudah terlambat. Itulah siasat dari si Azhar. Dan setelah diceritakan semua oleh teman bapak saya bahwa yang kalian tuduh preman, yang kalian tuduh orang nggak penting lah, yang datang kemarin sore, dialah yang mengatakan kepada saya, jangan tinggalkan Junaidi sendirian. Kalau kita tinggali Pak Junaidi sendirian maghrib kemarin, mungkin kita tidak bakal ketemu lagi dengan beliau. Makanya pas maghrib itu, keluarga dari Pak Junaidi termasuk Azhar kumpul lah di dalam ruangan si Pak Junaidi. Semenjak hari itulah adik dari si Pak Junaidi ini datang langsung ke rumah saya, ditemani oleh teman bapak saya yang mengenalkan mereka ini, minta maaf dan bertanya, abang sebenarnya siapa bang? Kando siapa Kando? Nah, dari situlah ya bapak saya orangnya ndak banyak omong, langsung bertanya, jadi macam mana maunya? Lah terbukti dak ada serigala berbulu domba. Saya tidak mau bilang siapa serigalanya, mungkin kalian bisa menganalisa sendiri, kalau tidak sekarang nanti bakal terbongkar. Mereka mengatakan, pihak keluarga mengatakan kami tidak pedulilah siapa serigala berbulu domba. Yang kami pedulikan sekarang bagaimana cara pengobatan atau istilahnya treatment lah untuk mengobati keluarga kami. Metode pengobatan yang dilakukan oleh bapak saya ini cukup berbeda sahabat-sahabat dengan metode-metode pengobatan orang-orang yang mengobati alternatif ya. Mungkin di beberapa daerah pengobatannya beragam-ragam, tapi kalau bapak saya di sini beliau menceritakan, pertama, dia harus bertemu dengan orang yang akan diobati. Dia harus berkenalan dulu, ya, mengetahui dulu gimana orangnya, kondisinya sampai sejauh mana, dan ditanya, kira-kira yakin nggak dengan metode pengobatan ini? Karena kalau cuma pihak keluarga saja yang yakin, yang bersangkutan tidak yakin, percuma. Di sini Allah tidak akan mempermudah untuk memberi pertolongannya, karena kuncinya cuma satu, sama-sama yakin. Saya yang mengobati yakin, Anda yang menerima pengobatan yakin. Semua ini lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita sudah ditakdirkan, sudah dijodohkan. Allah yang menjodohkan, Allah yang menentukan pertemuan kita. Insya Allah kun fayakun. Karena kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi yang dapat menghalangi. Setan iblis pada minggat. Itu keyakinan itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Metode pengobatannya nggak aneh-aneh. Minum air putih. Nanti kalau memang kondisinya sudah mulai membaik, dimandikan. Ya cuman itu. Nah, selebihnya itu untuk pembentengan diri. Membersihkan kadar racun yang ada di dalam diri. Itu reaksinya nanti bisa ya muntah darah, bisa juga nanti keluar dari BAB, bisa juga nanti keluar dari keringat. Keringat yang keluar itu kayak ada bercak-bercak darah, itu wajar. Itu namanya pembersihan zohir. Tapi sebelum pembersihan zohir, batinnya dulu yang harus dibersihkan. Makanya dicamkan dari awal keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang yang mengobati. Itulah ilmu tasawuf, kunci ilmu sufi. Seseorang yang datang mengobati, bukan dia yang mengobati, tapi yang satu
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi pertolongan melalui perantara umatnya. Itu yang mungkin orang salah paham tentang media pengobatan alternatif. Itu yang ditekankan oleh bapak saya. Nah, setelah bertemu, diyakinkan, dan pihak keluarga pun mendengar apa yang disampaikan bapak saya, begitu sehat pun nanti jangan pernah menjanjikan memberi apapun. Jangan pernah menjanjikan untuk mengunci mahar. Karena tidak ada istilah kunci mengunci mahar. Karena pengobatan yang dilakukan beliau sama sekali bukan untuk mencari materi. Karena sudah kewajiban. Darah yang mengalir di tubuhnya itu sudah ditentukan untuk di bidang itu, dan beliau pun menjalaninya dengan ikhlas. Singkat cerita, di sini pertemuan pertama si Pak Junaidi dalam keadaan masih terbaring. Dikenalkan, ini loh Pak, ini Pak Raden Jailani yang kemarin sempat datang tapi tidak bisa bertemu dengan Bapak. Kenapa? Kok nggak bisa ketemu dengan saya? Dijelaskan semuanya. Pak Junaidi pun sempat marah sama adiknya, tapi Bapak saya bilang bukan salah adik kamu. Itulah cara Allah ingin mendekatkan kita. Kalau adik kamu tidak menentang saya, ya mungkin kita tidak ketemu. Kalau pertemuan kita baik-baik saja dari awal sampai akhir, mungkin kejadiannya tidak seperti ini, Pak. Ya sudah, yang sudah-sudah, yang penting hari itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah bertemu. Apa mau Bapak? Bapak saya nanya sama Pak Junaidi. Ya Pak Junaidi jawablah, tolonglah Dek, kalau bisa Abang Nina sehat lagi. Masih banyak tanggung jawab yang harus aku selesaikan. Oh, tanggung jawab. Kalau mengenai tanggung jawab, Bapak saya bilang, setiap manusia di dunia ini punya tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab yang mana dulu? Tanggung jawab dengan kerjaan apa? Tanggung jawab Bapak dengan yang satu. Dia bilang tentang pekerjaan. Bapak saya bilang, kalau Bapak mau sembuh untuk bekerja, ya lebih baik Bapak tidak usah minta obat dengan saya. Tapi kalau Bapak mengatakan, tolonglah saya mau sembuh, di sisa umur saya yang masih ada ini, saya mau beribadah. Mungkin di situ nanti setelah Bapak minum air putih yang saya bawa ini, Bapak bisa duduk. Yakin tidak Pak? Tidak yakin orang itu. Karena di hatinya itu masih ada duniawi. Dia sembuh, dia mau mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi, bukan untuk kembali kepada yang di atas, berserah diri kepada yang di atas. Karena dia tidak sadar, sakit yang dideritanya ini, santet itu cuman perantara saja untuk Pak Junaidi ini supaya ingat lagi dengan Tuhan, dekat lagi dengan Tuhan. Dia sudah lupa dari mana asal Pak Junaidi ini berasal. Kalau tidak dengan ketekunan, kalau dia tidak membawa akidah-akidahnya di dalam bekerja, Pak Junaidi ini tidak akan diangkat menjadi orang kepercayaan. Tetapi setelah dia menjadi orang sukses, Bapak saya bilang, dia melupakan 5 waktu yang sudah ditanamkannya dari awal. Dia terlena dengan pekerjaannya, makanya Allah di sini memberikan sedikit sentilan, tes, masuklah santet ke badannya. Tekapik lah dia, tekepor kalau kami orang Jambi bilang. Begitu ditemui, sorot matanya masih menunjukkan nafsu dunia yang tinggi. Itu yang akan diredam dulu oleh bapak saya. Itu yang susah. Pengobatan itu yang susah. Karena dia belum ikhlas untuk menerima keadaan dunia ini. Nah, dikasih pemahaman, dikasih penjelasan sama bapak saya, barulah di sini dia mengatakan, oh iya, aku lupa dari mana aku berasal. Dan dia mengatakan, insya Allah, kalau apa yang Dindo katakan memang diijabah oleh Allah, aku sembuh, aku bisa melangkah, aku umroh. Benar dia mengatakan itu kepada bapak saya, dan bapak saya di sini menyambut, insya Allah bapak sembuh. Minum air putih. Minum air putih 2 hari setelah minum air putih pada hari itu, Allah menunjukkan mukjizatnya, muntah darah. Setelah muntah darah, napasnya udah nggak ngapan lagi. Yang tadinya cuma bisa duduk, ya bersender, sekarang sudah bisa berdiri. Allahu Akbar. Itu bukan media pengobatan dari bapak saya, enggak, tapi keyakinan dari yang berobat atas kebesaran dari yang Maha Kuasa. Segelas air putih cuman obatnya, dan di situ dia sudah berikrar.
Kalau memang benar kakiku bisa dilangkahkan lagi, aku akan umroh. Berangkat dia umroh. Setelah dia merasa pulih, ya, berangkat dia umroh, nggak jadi cerita dia berobat ke Singapura. Sama sekali nggak jadi. Setelah beliau pulang umroh lah di sini, bapak saya baru istilahnya ya, melakukan pembentengan lah, agar apa yang terjadi di tempo hari ini tidak terulang lagi. Setelah beberapa metode pengobatan dilakukan oleh ayah saya untuk Pak Junaidi, Pak Junaidi di sini sudah lumayan pulih. Beliau menepati nazarnya berangkat ke Tanah Suci untuk umroh di tahun 98 tersebut, dan setibanya pulang ke tanah air, Pak Junaidi di sini tanpa banyak basa-basi datang bersama keluarga besarnya ke rumah kami yang ada di Desa Pijoan, Muaro Jambi, langsung mengangkat bapak saya sebagai dulur kandung. Nah, jadi dengan ikatan dulur kandung di sini bapak saya ini udah merasa sangat dihargai sekali. Ya, orang besar sekelas Pak Junaidi yang telah dibantu, bukan bapak saya yang membantu, tapi ini semua adalah jalan yang sudah tertulis, tersurat, tersirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan saudara pun di sini sudah terikat. Nah, metode-metode selanjutnya yang dilakukan bapak saya untuk menjaga, membentengi diri Pak Junaidi, pertama, meminta sama Pak Junaidi jangan lupa amalan-amalan setelah menunaikan ibadah sholat fardu, sholat sunnah itu diamalkan, dan ada beberapa metode untuk pembentengan dari segi atau dari sisi kekuatan goibnya ada juga dititipkan kepada si Pak Junaidi. Alhamdulillah di sini beliau bisa kembali bekerja, dan apa yang dilakukan Pak Junaidi, pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Junaidi di sini grafiknya semakin pesat, dan di sini Azhar. Saingan dari Pak Junaidi belum terbongkar. Kalau Azhar lah biang kerok dari semua kejadian ini. Azhar terus ngintilin kemana Pak Junaidi pergi, dan Pak Junaidi di sini tetap masih care sama si Azhar. Dia tidak tahu kalau Azhar penyebab dari semua permasalahan ini. Bapak saya yang tahu, beliau tidak mau ngomong sama si Pak Junaidi, Pak, tuh Pak Azhar tuh yang mau bunuh Bapak. Tidak mau, karena tidak boleh. Takutnya apa? Apa yang dikira Bapak saya salah? Fitnah yang akan timbul. Nanti semuanya akan terbongkar dengan sendirinya. Hingga dimana pada suatu ketika masuk di tahun 2000-an, bapak saya bilang, Pak Junaidi ini mendapat tender yang sangat besar sekali, dan tender yang dipegang sama Pak Junaidi ini ingin direbut sama si Azhar. Dan di tahun 2000 itulah bapak saya ini didatangi oleh seorang dukun, datang ke rumah kami. Dia mengatakan, aku guru dari Azhar, kau yang namanya Bujang Jailani. Iya, bapak saya bilang, masuk. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Dukun itu cuma mengatakan, lepaskan pegangan kamu Junaidi, kalau tidak kamu yang bakal bahaya. Lah, masalahnya apa? Bapak saya bilang, bapak saya tahu kalau orang yang datang ke rumah mengancam itu adalah dukun. Bapak saya di sini kembali bertanya, apa urusannya dengan kamu? Kita tidak saling kenal. Dari cara kamu bertamu, kamu tidak mau masuk ke rumah, berarti niat kamu tidak baik. Kamu jual, aku beli. Bapak saya bilang, yang namanya Junaidi, asal niat kamu tidak baik, kami tidak akan melepaskannya. Nah, di situ terjadi sedikit konflik batin, dan dukun itu mengancam. Dikasih waktu 2 Jumat. Di Jumat ketiga, kalau Junaidi belum dilepas sama bapak saya akan menerima akibatnya. Dan alhamdulillah, Jumat pertama dapat berlalu, Jumat kedua dapat berlalu, dan di Jumat ketiga sesuatu yang buruk memang benar-benar terjadi. Tapi berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena niat baik untuk menyelamatkan seseorang, membantu seseorang yang nyawanya terancam, petaka itu dapat tersisih atau terhindar. Itu kalau kami orang Jambi bilang ada ilmunya. Ada ilmu penyisi untuk menangkal kekuatan-kekuatan gaib, itu ada. Itu sekilan, ya, sekilan dari jasad kita. Ilmu itu sudah mau masuk, itu cuma sekilan. Mendekati tubuh kita, ilmu itu nyisi. Bisa balik ke orang yang mengirim, bisa mengenai sesuatu yang ada di sekitar rumah kita pada saat itu.
yang terkena ilmu kiriman dari dukun yang dikirim oleh si Azhar ini adalah sebuah pohon jambu. Pohon jambu di belakang rumah itu rindang. Setiap buah-buahnya banyak sekali, nggak cukup ya. Kalau satu keluarga yang makan itu dibagi-bagiin ke tetangga, itu terkena oleh cindung itu, terkena oleh kiriman gaib itu. Sampai hari ini jambu itu daunnya nggak pernah yang namanya utuh, pasti ulatan, pasti busuk. Itu efek dari ilmu gaib yang menyisi, yang dituju masuk ke dalam tubuh bapak saya, menyisi sekilan dari jasad bapak saya, menyisi masuk ke dalam batang jambu tersebut. Terdengar suara ledakan. Nah, jadi setelah peristiwa hari itu, barulah di sini bapak saya manggil si Pak Junaidi mengatakan, "Azhar mana Pak? Apa kabar si Azhar?" "Nggak tahu Den. Sudah seminggu ini nggak pernah kelihatan Azhar. Coba Bapak cari tahu Azhar. Azhar sekarang di mana?" Dicari tahu lah. Disuruh anak buah si Pak Junaidi ini nyari tahu. Disuruh ke rumahnya nggak ada. Ternyata Azhar lagi pulang kampung. Dikabarkan di Kerinci, Azhar ini mengalami stroke. Setengah bagian tubuhnya tidak dapat bergerak. Itu karena ulahnya sendiri. Selain santet yang ditujukan kepada bapak saya ini dapat disisihkan terkena ke pohon jambu, sisa dari kekuatan energi gaib itu menyerang diri Azhar sendiri, karena Azhar lah yang mengirimkan tuju tersebut. Azhar lumpuh. Entah di tahun 2022 ini apa kabarnya Azhar, wallahu alam. Semoga beliau masih diberikan kesehatan dan masih diberikan waktu untuk bertobat. Semenjak kejadian hari itu, Azhar tidak berani lagi pulang dari kampung halamannya. Tidak pernah lagi terdengar kabar tentang si Azhar. Dan Pak Junaidi di dalam kisah ini, beliau juga sudah meninggal dunia. Kurang lebih di sekitar tahun 2013 yang lalu, beliau sudah menghembuskan nafas terakhir. Bukan karena serangan santet, bukan, tapi karena memang usianya sudah semakin senja. Ajalnya sudah datang. Ajal yang sudah pasti. Kematian yang sudah pasti, yang sudah Allah tentukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal kebaikan dari almarhum Pak Junaidi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ayah saya sampai sebelum Pak Junaidi meninggal ini masih sangat dekat sekali. Nah, itu tentang kisah Pak Junaidi yang mengalami santet persaingan jabatan ya. Di sini sudah selesai nih, kisah pengobatannya sudah selesai. Pasti sekarang sahabat-sahabat bingung loh, Bang, kok ceritanya cuma kayak gitu saja, yang horornya mana? Nah, di bagian ini saya akan ceritakan horornya. Bagaimana cara kerja santet itu berjalan bisa mengenai orang, dan bagaimana caranya pengobatan yang dilakukan bapak saya kok begitu simpel sekali bisa mengobati orang yang sakit parah. 7. Ya, sesuai judul yang saya buat di video ini. Tadi sudah saya ceritakan orang yang terkena tuju, dan pasti sahabat-sahabat berpikir, bagaimana Bang sistem kerja tuju dan bentuk tuju itu gimana? Oke, di sini saya ceritakan. Dari Jambi khususnya, mungkin kalau di daerah-daerah lain namanya ini beda-beda. Kami Jambi itu menyebutnya tuju karena setiap yang dikirim itu pasti ada yang dituju. Seperti di dalam kisah yang saya bawakan tadi, mengenai cerita Pak Junaidi dengan Pak Azhar tadi. Bapak saya di sini sebagai orang ketiga, sebagai penengah. Bapak saya di sini melihat dari kondisi pertama kali dia dapat melihat dari jauh kondisi dari Pak Junaidi yang terbaring di tempat tidurnya. Bapak saya sudah dapat melihat tuju. Karena ciri-ciri orang terkena tuju itu ada 2. Pertama, terlihat dari sorot matanya. Sorot matanya itu tidak akan terlihat lagi ada cahaya kehidupan. Semangat hidup itu udah tidak ada lagi. Yang kedua, mukanya itu layu, layaknya seperti mayit. Ada satu lagi. Dari jempol tangan atau dari jempol kaki. Di jempol tangan kita kan, ini kan ada kembang kuku. Kalau saya nyebut ini kembang kuku nih, yang putih ini nih. Nah, orang yang kalau sudah terkena tuju, di dalam tubuhnya itu entah apa, entah racun, entah ada apa ya, itu ini udah nggak kelihatan lagi, udah samar aja, udah pudar. Itu ditandakan di dalam dirinya, darahnya itu sudah terkontaminasi dengan racun.
Bapak saya tidak dapat melihat bagian kukunya karena tidak boleh dekat. Dia cuma dapat melihat tanda-tanda dari raut wajah dan sorot mata. Setelah bapak saya mengetahui, di sini dia mengolah batinnya, bermunajat, dia meminta, bertawasul kepada Allah SWT, ya Allah ya Robbi, apa yang ada di hadapanku tolong buka. Di situ bapak saya melihat bukan 1-2 sosok makhluk gaib yang ada di ruangan tersebut. Itu sudah ramai karena 7, setiap 7 yang dikirim itu kurirnya adalah jin, setan, dan iblis. 7 yang masuk ke dalam tubuh itu adalah racun. Jadi sistem dukun melepaskan 7 ini itu dengan ilmu kebatinan yang sangat tinggi sekali. Salah satu ilmu 7 yang saya dapat dari kubu, ya, ketika saya masuk ke pedalaman TNKS Bukit 12, itu ada yang namanya 7 dengan amalan ilmu yang kalau saya ucapkan bakal bikin sahabat-sahabat merinding. Kita yang melepaskan 7, kita mengikrarkan diri, hai ibu kandung jin setan iblis, akulah anak kandungmu, tolong anak kandungmu untuk melepaskan 7, sebut nama orangnya, untuk melepaskan sakit hati, membalas apa yang telah dilakukannya. Padahal orang yang kita kirim 7 ini belum tentu orang itu punya salah dengan kita. Tapi di bacaan itu ketika kita melepas 7, kita sudah meminta kepada ibu kandung kita, jin, setan, iblis. Karena kita satu rahim dengan jin dan iblis. Itu dalam amalan ilmu untuk melepas 7. Mengerikan sekali. Saya berani bercerita karena saya memang pernah masuk ke dalam dunia itu. Tidak sembarangan saya ngomong. Kita manusia yang ditakdirkan lahir dari rahim seorang ibu manusia yang mulia, itu kita mengakui diri kita kalau kita terlahir satu rahim, satu kandung dengan jin dan iblis. Makanya ilmu itu bisa menyatu, ilmu hitam itu bisa menyatu, dan jin, setan, iblis yang kita panggil itu bisa kita perintahkan untuk melepas apa yang mau kita lepas. Pantak bau, sembilu, mau bubuk besi, atau racun apa yang mau kita lepas, itu diterbangkan. Itu yang dinamakan 7. Bola api yang terlihat itu adalah setan yang menyerupai api. Karena setan, jin, iblis itu terbuat dari apa? Nggak usah saya jelaskan lagi. Nah, buntut putih yang terlihat seperti ekor, itulah isi dari racun yang akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Masuknya lewat mana? Bukan masuk lewat dada, bukan masuk lewat kepala, bukan. Tapi dari lubang-lubang kecil yang kotor. Tidak usah saya jelaskan dari mana ya. Mungkin bisa dari telinga, dari hidung, lubang-lubang kecil yang kotor. Makanya banyak orang yang terkena 7 itu lagi di dalam kamar mandi. Tiba-tiba blek jatuh. Ada yang bilang, wah kena angin duduk. Karena apa? Karena mungkin dia setelah buang air kecil, dia tidak beristinja, ya langsung cebok-cebok, langsung berdiri, tuh 7 masuk. Karena 7 ini tidak pakai waktu dia. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Yang penting keyakinan orang melepas 7 ini sudah yakin. Itu 7 itu akan sampai. Dan bagaimana cara bapak saya untuk melapisi orang yang terkena 7 ini biar tidak dapat 7 kiriman balik. Karena bisa sekali 7 itu dilepas, orangnya bisa langsung mati, bisa. Itu tadi yang saya bilang. Dikombin dengan boneka voodoo yang terbuat dari kain kafan. Nah, itu next saya akan ceritakan setelah video ini. Nah, mungkin cuman sampai di sini cerita tentang ilmu 7 dan orang yang terkena 7. Di sini saya ingin sedikit menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak saya di sini bukan untuk saya ceritakan untuk membangga-banggakan, tidak. Tapi kalau sahabat-sahabat penuh dengan pemahaman apa yang saya sampaikan tadi, itu berarti bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh bapak saya bisa sahabat-sahabat lakukan juga. Dengan segelas air putih kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Robbi, atas pertolonganmu lah air ini bisa memiliki karomah, memiliki mukjizat untuk menyembuhkan penyakit. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakinlah. Karena bismillah itu adalah obat yang paling mujarab sekali. Insya Allah kalau diamalkan, ini bisa menjadi ya, istilahnya ya sedikit pengetahuan lah untuk kita sendiri. Nah,
Di video selanjutnya saya akan bongkar lebih jelas lagi tentang ilmu kebatinan ini, karena khusus kalau untuk menceritakan ilmu kebatinan memang dulu tuh ya istilahnya spesialis lah ya saya untuk ngebongkar-bongkar seperti itu, tapi bukan membongkar seperti pesulap merah, membongkar kebodohan bukan, karena di Jambi ini tidak ada kebodohan di dalam ilmu kebatinan. Beda daerah itu beda lagi permainannya, tapi ingat, setiap bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Kalau untuk di Jambi, kekuatan gaib itu memang kami yakini sebagai sesuatu karomah kelebihan yang Allah berikan. Walaupun di sini saya tidak mengatakan gaib itu nyata, gaib itu ada, tapi gaib itu ada di sini menjadi iman, keyakinan khususnya bagi saya. Kalau tidak percaya dengan sesuatu yang gaib, boleh dipertanyakan syahadatnya. Bagaimana cara bapak saya menyisihkan orang yang terkena tujuh agar tidak dapat terkena tujuh kiriman yang kedua yang bisa menghabisi nyawanya? Tujuh yang bisa menghabisi nyawa, yang istilahnya akurasinya itu bisa mendekati 8-90% orang yang terkena tujuh itu bisa meninggal. Itu tadi, tujuh yang digabungkan, dikomben dengan ilmu vudu. Boneka yang dibuat dari kain kafan orang yang mati sehari tanam sehari. Nah, itu nanti saya akan jelaskan khusus spesial di satu video. Dan saya coba nanti pujuk bapak saya. Barangkali beliau mau untuk duduk bareng sama saya. Ya paling enggak kita sharing tentang sesuatu yang gaib, khusus tentang ilmu kebatinan di bidang pengobatan ilmu santet 7. Video kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Mungkin saya terlihat kurang semangat karena memang masih dalam keadaan pemulihan. Mohon doanya sahabat-sahabat agar saya bisa tetap semangat, diberikan kesehatan, agar bisa menceritakan sesuatu yang mungkin bisa menghibur sahabat-sahabat, mungkin juga bisa dijadikan gambaran untuk kehidupan sama-sama kita di kehidupan depan nanti. Akhiri kata, saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.